Dari 3 klub itu sebenarnya yang paling membekas itu Arema. Karena saya maksudnya bisa naik pun itu karena saya bisa bermain bagus di Arema. Ya, pernah sempat berpikiran seperti itu untuk harus kerja nih gitu, harus kerja yang betul-betul bisa menghasilkan dan untuk bisa menghidupin gitu. Karena kita nggak bisa kalau tanpa liga, tanpa kontrak, kita nggak bisa sama sekali. Ya, perkenalkan nama saya Citra Ramadhani, biasa dipanggil Citra. Saya lahir di Samarinda 21 Januari 1998. Sekarang saya sedang menjalani Platda PON Kaltim. Karir sepak bola saya berawal dari Persebaya FC waktu tahun 2019 Liga 1 Putri Wanita. Lalu di tahun 2021 saya dapat tawaran dari Arema FC Women untuk bergabung dengan klub mereka. Lalu saya bergabung. Lalu setelah selesai Pertiwi Nasional, saya dapat tawaran dari Persis Solo di tahun 2022 untuk bergabung di Persis Solo. Ya, pernah. Sebelum masuk ke Persebaya FC, saya gabung di SSB Mekarjaya Academy di Samarinda. Ya, karena motivasi saya untuk bisa nge-challenge diri saya sendiri, untuk bisa ngeraih di level tertinggi di sepak bola saya. Dan saya ingin peruntungan untuk bisa masuk ke timnas tuh bagaimana, dan tidak mungkin saya harus selalu di kota saya sendiri. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar Kalimantan karena saya lihat di Jawa itu banyak banget saingan klub-klub dan sepak bola wanitanya lebih banyak. Jadi saya move ke Jawa dan akhirnya banyak dilirik klub-klub. Kalau Persebaya itu identik sama wani itu kayak berani gitu. Jadi waktu itu kan dengan persiapan yang mepet waktu Liga 1 Putri, tapi kita ngandalin ngototnya kita, waninya kita, jiwa boneknya kita waktu itu. Jadi mereka mainnya ngotot ngoyo gitu. Terus kalau Arema itu dia mengedepankan sisi kekeluargaan, sisi kebersamaan, sisi kebersamaan, ngotot juga, dan itu aku suka. Kalau di Persis juga sisi semuanya lebih lengkap sih kalau di Persis. Jadi kebersamaan, kekeluargaan juga, terus cara komunikasi kita gimana untuk bisa memenangkan setiap match, dan taktikal semua dari Persis lengkap. Dari 3 klub itu sebenarnya yang paling membekas itu Arema. Karena saya maksudnya bisa naik pun itu karena saya bisa bermain bagus di Arema. Jadi waktu itu Arema bisa sampai main di Turki Antalya Cup. Terus tiba-tiba ada kejadian Kanjuruhan dan akhirnya mereka drop. Jadi ya Arema tetap. Pertama kali dapat panggilan waktu saya di Persis Solo di tahun 2022. Pertama kali untuk ke FIFA Matchday Singapura. Berarti ada sekitar 3 Singapura, terus Singapura again, Bahrain.
Itu perasaan yang luar biasa sekali, dan akhirnya saya bisa berkontribusi untuk tim dan untuk Indonesia. Terus saya juga yakin sama diri saya sendiri, saya bisa akan berkontribusi untuk tim ini dan selalu bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Di momen itu saya waktu itu intercept dari belakang, terus pemain belakang sudah nggak ngeduga saya datang, terus tiba Baik kasih ke saya, terus saya tanpa saya pikir panjang saya langsung shooting aja. Terus saya ngelihat di sisi, karena kiper sudah ke kanan, jadi saya ngelihat dari sisi kanan, kiper ke kiri, jadi saya lihat sisi kanan kiper kosong, jadi saya arahkan ke kanan. Ya, menurut saya bagus ya, karena sekarang kita bisa bersaing sama, maksudnya di luar yang ada liga dan di Indonesia yang tidak ada liga. Jadi anak-anak lokal pun bisa, maksudnya bisa melihat level mereka sebagaimana, terus kita bisa bersaing di situ. Jadi bagus banget karena kita akhirnya bisa ngelihat orang luar tuh kalau main gimana gitu loh. Jadi kayak referensi baru lagi kayak gitu. Ya, mereka nice, terus mereka suka belajar sama hal-hal Indonesia. Kayak mereka pengen tahu kamu ngomong apa, ini apa. Jadi mereka tuh kayak pengen tahu, rasa keponya mereka terhadap Indonesia tuh banyak banget. Jadi kita kasih tahu ini itu, terus mereka juga aktif juga, nggak diam aja, jadi seru sih mereka. Kanan, kiri, depan, Ya, kita sering ngobrol waktu di lapangan, waktu di ruang makan. Kita lebih sering ngobrolnya di ruang makan sih, kalau di lapangan kan kita latihan. Kalau di ruang makan kita sering ngobrol kayak di Belanda tuh gimana sih sepak bolanya mungkin, terus cara mainnya gimana, terus kita sering lucu-lucuan bareng juga. Kamu suka film apa? Biasanya kamu kalau selain di sepak bola kamu nonton Netflix apa kayak gitu. Aku tanyain semuanya. Hal-hal receh juga dibahas ya? Iya, hal-hal yang di luar sepak bola kita bahas juga. Banyak banget benefitnya. Terus kita akhirnya ketemu sama teman-teman yang unik kayak Atin, Jara, Safira. Unik-unik tuh teman-temannya, beda-beda. Terus di sini juga dapat latihan yang intensitasnya tinggi. Terus kita tahu nih kultur Jepang latihannya gimana. Yang kita tahu Jepang sampai bisa juara World Cup. Akhirnya kita tahu ilmu dari Coach Mochi, terus motivasi dari Coach Mochi apa ke kita. Banyak banget sih, nggak bisa aku jelasin satu persatu. Jadi kita merubah sudut pandang kita kalau sepak bola tuh begini, tapi harusnya tuh sepak bola tuh nggak mutlak, yang penting kamu enjoy the game, kamu enjoy di sepak bola, kamu happy di sepak bola, kamu happy berada di tim ini tanpa tekanan dan apapun ya. Kita akhirnya merubah sudut pandang itu. Ya, caranya of course latihan, kerja keras, terus saya bermimpi itu dari sejak SD dan baru tercapai itu waktu saya umur 20 berapa ya kemarin, berarti 21 atau 22. Dari SD sampai 22 itu cukup panjang tercapainya untuk bisa masuk timnas. Jadi jangan stop dreaming, jangan patah semangat untuk setahun step by step.
lakuin itu terus, latihan terus, dan percaya sama diri sendiri kalau kamu bisa. Nulis ini sih lebih ke motivasi saya setiap kita latihan, karena setiap latihan itu apalagi dengan TC jangka panjang itu agak jenuh ya. Jadi tetap motivasi saya supaya saya bisa 100% terus di lapangan. Jadi setiap misalnya saya ada berbuat kesalahan, misalnya miss atau apa, saya tulis di situ. Misalnya saya passingnya kurang, kontrol kurang, fisik kurang atau apa, saya tulis di situ, dan saya berharap di latihan next training saya bisa ngasih yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Ya karena itu supaya saya teringat sebelum tidur saya tulis, pas bangun pagi saya baca apa yang saya tulis tadi malam. Jadi saya bisa Jadi tiap hari di review terus ya. Watching movie, listening music, maybe, and then watching movie. I like, suka nonton film, apalagi film tentang peperangan, aku suka banget. Aku lupa, tapi abangnya tahu nggak sih 1917 kah apa gitu, tentang sama Dunkirk. Saya juga suka film World War Perang Dunia gitu. Kenapa film peperangan? Nah, karena saya ngerasa kayak gimana saya jadi prajurit, saya harus siap mati di situ. Jadi kalau saya kayak membela timnas, saya harus siap dalam keadaan apapun, mau saya patah, berdarah atau apapun, saya siap mati untuk timnas Indonesia gitu. Hal terberat apa ya? Ya, di sepak bola waktu saya sebelum masuk Persebaya. Waktu saya sebelum masuk Persebaya tuh saya harus keluar kota, itu tanpa biaya pas-pasan lah. Jadi saya nginep di rusun yang kumuh waktu itu, dan saya harus ngikut orang untuk sekedar makan doang. Terus sepatu pun saya jebol, jadi akhirnya dikasih, tapi jebol lagi, jadi tetap saya pakai. Saya pernah ada di titik di situ, jadi saya untuk makan dan tempat tinggal dan apapun susah, jadi tapi saya suffering waktu itu. Jadi untuk berada di titik ini saya harus bisa memaksimalkan semuanya. Kalau aku tahu dari dulu, mungkin waktu SMP atau SMA, kalau orang tua aku nge-support, aku harusnya bisa sudah di Jawa mungkin, karena di Kalimantan kan jauh untuk bisa pelatih ataupun ini melihat gitu ya. Kalau aku bisa ngulang, saya pengen pindah di Jawa aja. Ya, pengen pindah lebih cepat dan bisa, karena saya suka sepak bola itu dari SD, dari kecil banget saya suka main sama cowok kayak gitu. Dan dari SD pun saya kayak mikir ada nggak sih timnas sepak bola wanita gitu. Saya pengen main bola untuk Indonesia gitu. Orang yang paling berpengaruh itu yang pastinya orang tua. Terus di mana Citra pengen banget banggain orang tua, dan satu pelatih saya juga di Samarinda namanya Coach Adi itu selalu nge-support saya walaupun di keadaan Citra di bawah ataupun di atas, Citra nggak pernah ngelupain sosok beliau. Pesannya selalu ketika kita bermain di setiap pertandingan, setiap latihan harus kasih 100%, karena jangan sia-siakan kesempatan. Terus jangan juga jumawa, harus tetap humble, rendah diri, karena kamu tahu seberapa sufferingnya kamu sebelum ada di titik ini.
negara. Mungkin kalau yang terdekat dan possible mungkin masih daerah ASEAN ya. Thailand mungkin. Thailand. Ya, aku curious tentang Thailand football. Baik. Karena kita ngelihat waktu kemarin-kemarin Thailand selalu di atas kita ya. Di atas kita dan ya saya pengen tahu aja liga di sana tuh gimana gitu. Kalau spesifik klub, I don't know about Thailand football. Maksudnya Thailand football club, aku kurang ngikutin. Tapi Thailand is good. Atau JDT, Johor Darul Ta'zim, ada juga women football-nya. Untuk sejauh ini belum sih, karena kalau di Indonesia kan klub-klub juga tahu kita belum ada liga, jadi ya. Ya survive, how to survive ya, kita harus kerja, otomatis harus kerja. Tapi untuk yang sekarang dan jangka pendeknya saya harus menyelesaikan PON dulu, terus untuk berikutnya Citra nggak tahu ada turnamen apa lagi, tapi untuk 2 tahun itu ya mungkin masih di sepak bola menurut Citra. Kalau masih 2 tahun, kalau 5 tahun or 10 years without liga, I don't know how to survive. Ya pernah sempat berpikiran seperti itu untuk harus kerja nih gitu, harus kerja yang betul-betul bisa menghasilkan dan untuk bisa menghidupin gitu. Karena kita nggak bisa kalau tanpa liga, tanpa kontrak kita nggak bisa. Pesan saya jangan stop bermimpi, tetap berproses, tetap latihan, kesempatan itu selalu ada dan harus happy kalau main bola.